Hai teman-teman, jumpa lagi di Andwija Anak Kos. Nah, di video kita kali ini teman-teman tidak akan melihat aku masak-masak, tapi teman-teman melihat suasana alam selama di perjalanan, karena kali ini aku sedang liburan. Nah, ini teman-teman bisa lihat aku tinggalnya cukup di pedalaman, maksudnya cukup di daerah terpelosok. Jadi di sini aku mau jalan-jalan ke Kota Padang, dan bagaimana keseruannya dan apa-apa saja yang aku lakukan. Ayo teman-teman simak videonya, tonton sampai habis, dan semoga teman-teman suka melihat videonya ya. Bye-bye teman-teman, ditonton ya. Nah, jadi ceritanya teman-teman, ini kita baru memulai perjalanannya. Jadi kita ini sebelumnya kita tinggal di daerah yang mungkin dikatakan cukup terpencil ya teman-teman ya, karena jauh dari pusat kota. Dan ini kita melewati hutan, jadi kita melewati perbukitan, dan jalannya itu cukup sempit dan berliku-liku. Maklum ya teman-teman, karena kan di perbukitan. Kita berangkatnya pagi ya teman-teman, sekitar jam 6:30 pagi. Jadi ini kan tadi aku kan ada cerita kalau tempat tinggalku ini daerahnya itu cukup terpencil dan jalanannya itu sempit. Dan di sini tempat yang ku tinggal itu di atas bukit teman-teman. Jadi ini semakin kita ke kota, daerahnya itu semakin menurun. Dan teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali pohon-pohon, dan ini memang jauh dari perumahan orang ya teman-teman, karena kita sudah ini dia, kita sudah sampai di tepi jalan atau di jalan raya. Nah ini dia, jadi kita udah memulai inti dari perjalanannya, karena kita udah keluar dari tempat yang kita tinggali itu. Nah teman-teman bisa lihat pada suasana pagi hari, jalan itu cukup sepi, belum banyak orang yang melewati. Yang paling banyak itu adalah mobil-mobil truk dan beberapa motor yang beraktivitas ya teman-teman. Dan aku sejujurnya udah lama sekali nggak pergi ke kota, mungkin bisa dibilang sekitar 7 bulan ya aku nggak ke kota, hidup di daerah tempat yang cukup terpencil. Ini teman-teman, jalannya sudah mulai agak rame karena sekitar jam berapa ini ya, mungkin adalah jam 8 ya teman-teman. Nah ini jalanan, kita sudah mau melewati jalan menuju daerah Sitinjau Lawi. Dan seperti inilah, kalau sudah mulai mau jam 8 ya mulai rame. Nah tapi ini masih ramai lancar ya teman-teman. Nah ini sudah mulai banyak orang yang lewat. Nah ini jadi teman-teman mulai macet, jadi di penurunan jalan itu kita menurun dan harus antrian begitu teman-teman, nggak bisa langsung jalan aja, harus ada yang mengalah, karena ini jalannya tikungannya juga cukup tajam. Jadi kalau kita tidak ada yang mengalah ya ini cukup berbahaya dan resiko terjadi kecelakaan lalu lintas itu bisa tinggi.
Dan bersyukurnya sekali di sini ada pemuda-pemuda atau bapak-bapak yang ngebantuin untuk menertibkan lalu lintas. Ya, kita tentunya ada juga kasih sumbangan seikhlasnya untuk mereka yang udah meluangkan waktu membantu kita mengarahkan. Nah, ini dilihat teman-teman, ada orang yang kecelakaan, jadi mobilnya hampir masuk ke jurang. Ini kejadiannya katanya kemarin malam. Ini lihat jalannya, dan aku pikir bakal macet sekali, tapi nggak terlalu macet karena bisa dilihat ini bisa masih kita pantau, ini masih jalannya ramai lancar ya teman-teman. Nah, ini dia seperti yang aku bilang tadi kan, orang yang ngatur jalan lalu lintas ini. Jadi kita ya seikhlasnya saja kalau kita mau ngasih ke mereka yang sudah membantu menertibkan jalan lalu lintas ini. Nah, ini sudah mulai macet, tapi macetnya bisa dikatakan nggak parah, jadi cuman macet beberapa detik, nggak nyampe semenit udah bisa lewat lagi, paling nggak nyampe 5 menit lah, bukan nggak sampai semenit ya. Nah, ini dia, ini ada pengerjaan jalan juga di sini. Nah, teman-teman bisa lihat banyak sekali truk-truk yang lewat di sini dan motor-motor. Dan sepengalamanku juga ya teman-teman, ini jalan kita harus hati-hati, apalagi yang bawa motor, karena aku ngelihat kadang orang bawa motor kadang banyak, maaf ya, banyak nggak tahu diri. Kenapa aku bilang banyak nggak tahu diri? Udah jelas ada bus yang besar-besar, ada truk yang besar-besar, tapi dia nyelip, bawa motor kencang-kencang, nyelip. Yang parahnya kalau nyelip sebelah kanan oke lah, ini dia nyelipnya di sebelah kiri di tepi jalan. Kan nanti kalau misalnya nanti disalahin bus atau truk. Bus ini besar, jadi kadang dia nggak ngelihat ada orang yang nyelip sebelah kiri, karena kan supirnya kan duduknya kan di sebelah kanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ini dia daerah yang tikungannya cukup tajam. Dan tengok di dekat pondok di sana ada youtuber yang mengamati jalannya lalu lintas di Sitinjau Lawi. Ini teman-teman, kalau naik bus ini daerahnya ini ekstrimnya nggak terlalu seserem Kelok 9 ya kalau menurutku, tapi kalau misalnya naik mobil pribadi ini cukup ekstrim, karena aku ngelihat ya inilah, lihat ini tikungannya juga cukup tajam kalau dengan mobil pribadi. Kalau dengan motor aku nggak tahu ya, tapi ini tengoklah teman-teman, ini ya busnya, bisa kawan-kawan lihat kan, ini di atas dekat busnya ini nih youtuber yang lagi live mungkin ya, gitu ya teman-teman. Ini seperti yang teman-teman lihat jalannya di jalur kita ini, kita mengalah dulu. Nah, teman-teman lihat ini di sana ada orang yang ngatur lalu lintas, dan ini kita berganti-gantian karena seperti yang diketahui dan seperti yang teman-teman lihat ini tikungannya cukup tajam, meskipun nggak seserem di dekat Kelok 9 ya menurutku ya teman-teman. Nah, jadi kita berhenti dulu karena disuruh berhenti. Nah, karena yang lewatnya udah selesai, kita disuruh boleh jalan. Jadi ini kita mulai jalan pelan-pelan teman-teman. Nah, ini busnya berhenti lagi karena ada datang bus yang lebih besar
kemudian ada truk juga. Walaupun jalan di sekitar si Tinjau Lawu ini lebar, tapi karena dia tikungannya cukup tajam dan busnya juga panjang-panjang, besar-besar, dan ada truk juga, jadi cukup berbahaya kalau kita tetap lanjut jalan karena kita tidak bisa mengatur jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita masih mengalah menunggu kendaraan yang dari bawah untuk naik ke atas dulu. Nah, kalau dirasa sudah aman, nah ini ada yang mengatur lalu lintas, bukan polisi yang mengatur lalu lintas, ini ada pemuda-pemuda yang bantuin. Nah, ini kita udah mulai turun. Yang lain ini karena tidak terlalu tidak terlalu rame, jadi kita bisa berjalan dengan cukup lancar. Nah, ini ya teman-teman, kita udah mulai dekat. Awalnya aku mikir si Tinjau Lawu itu masuk daerah kota Solo, tapi ternyata di sana aku baca si Tinjau Lawu itu udah masuk kota Padang ternyata teman-teman. Aku baru tahu. Buat teman-teman yang nonton video ini, kalau mau cari tempat liburan, ini bukan apa-apa ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di daerah Sumatera Barat. Kenapa? Karena yang pertama, kulinernya dari segi makanannya itu enak-enak dan banyak yang enak dan bervariasi. Lalu di setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat rata-rata sudah ada tempat wisatanya, dan tempat wisatanya itu menarik dan juga bersih teman-teman. Kemudian tingkat kriminalitas gimana ya, misalnya tingkat keamanan yang ada di Sumatera Barat itu bisa dikatakan cukup aman ya teman-teman, kecuali mungkin kalau kayak di kota Padang. Bukan kok aku bilang kota Padang tidak aman, tidak, maksudnya daerah yang ramai, bukan di Padang aja sih, di mana saja. Kalau kita berada di tempat yang ramai, tentunya kita harus hati-hati dari pencopetan. Hanya saja ya bisa dikatakan kalau kita jalan-jalan seperti ini itu bisa dikatakan relatif aman. Jadi kalau kita tersesat pun kita tanya sama warga di sekitar sana, pasti dijawabnya. Begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di kota Padangnya. Nah, ini kita masih jalan menuju tempat tujuan kita, yaitu di Pantai Karolin. Nah, ini kita lewat bypass. Mungkin teman-teman yang dari kota Padang sudah tahu ini kota bypass itu bagaimana. Nah, ini dia sudah hampir sampai di tempat tujuan di Pantai Karolin. Ini lagi surut. Lagi surut air lautnya. Nih, kita lagi cari tempat jalannya. sholat. Teman-teman, cobalah nilai sendiri di Sumatera Barat itu bagaimana. Kalau aku melihatnya, Sumatera Barat itu bisa dikatakan kota yang Kita main pasir, karena aku melihat sampah-sampah yang bertumpuk di jalanan itu jarang sekali aku melihatnya. Pasti rata-rata bersih teman-teman. Nah, ini kita udah sampai ini di guys. Pantai Karolinnya. Ini tempat tujuan kita. Ih, jelek Banyak pohon-pohon dan pemandangannya indah. Ini cocok
destinasinya untuk kawasan foto-foto estetik AC. Nah ini teman-teman bisa, ini cocok sekali. Aku juga pertama kali pergi ke pantai Karo Wow, lihat. dan ternyata tempatnya sangat bagus Ini dan tempatnya juga bersih. gelap. Tunggu. Nah teman-teman lihat sendiri pemandangannya sangat indah. Ini siang hari ya teman-teman, sekitar jam 1 siang. Nah teman-teman bisa lihat anak-anak sangat happy sekali bermain di tepi pantai. Nah lihatlah pantainya bersih, gak ada kotor-kotornya sama Teman-teman, sekali. ini kita lagi ada di pantainya langsung. Nah, coba lihat. Wow. Bagus banget pemandangannya ya kan. Ini. Nah. Kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan. Guys, kita mau menuju ke mall nanti ya. Ini jalan menuju pulang lagi. Ini kita sudah sampai di mall Basco City Mall, mall baru di Jalan Bypass teman-teman. Nah ini aku ketemu adikku yang paling bungsu di mall teman-teman. Nah ini kita mau ke atas dulu teman-teman, mau lihat-lihat dulu karena udah lapar banget, jadi kita cari-cari makanan. Kita naik eskalator dulu. Ini Basco City guys. Nah guys, sekarang kita lagi di mall. Nah ini aku di Ichiban Sushi. Ada makanannya begini ya teman-teman. Maaf ya suaraku nggak terdengar. Kita makan ini dulu, awas nih. Bismillah. Nah ini teman-teman kita cicip. Ini namanya apa nih? Dori mentai roll ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Salmon ya, mentai nigiri. Bismillah. Enak ya. Kayaknya setengah matang. Rasa rendang. Namanya kari. Kayak rendang. Karinya. Ini apa namanya? Oh iya, chicken katsu kari donbori. Nasinya kayak mana? Nasi bulan. Nasi pulen. Bismillah. Ya. Kan bismillah. Aduh, jatuh batang. Ayamnya enak. Ini apa nih, kentang? Hah? Kentang. Pakai sendok aja lah rapi. Sekarang kita coba gyoza. Ini dia gyoza.
pakai kecap asli, nggak pakai yang ini. Bismillah. Isinya ayam, ada bawang putih, ada daun bawang, wangi, enak. Nah sekarang ini kita coba. Bismillah. Enak. Dikasih mayo, roasted ikan, dori yang digoreng crispy, taburannya ini ikan. Nah yang terakhir ini teman-teman, kita cicip. Bismillah. Ininya enak. Ini dagingnya beef. Sebesar kok selesai nggak masalah. Enak. Kalau pakai sumpit sedikit ribet teman-teman. Kayak mending pakai ini saja. Nah, can bismillah. Ini apa ini? Kok sensasinya kayak mint ya? Enggak. Ini Naruto. Enak. Ini tisu untuk anak kos ya. Kepada salah rekan sekerja TKC, 34.000. kembali rekan sekerja TKC, terbantu packing di jasa 1. Terima kasih.